Roky Gerung akan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli yang diajukan oleh pihak RRT, kelompok yang terdiri dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung setelah agenda pemeriksaan saksi ahli lain telah dilakukan sebelumnya. Kehadiran Roky Gerung disebut untuk memberikan keterangan dari sudut pandang akademik dan kebebasan berpendapat, terutama terkait pernyataan-pernyataan yang berkembang di ruang publik. Polda Metro Jaya menegaskan pemeriksaan ini masih pada tahap klarifikasi dan pendalaman materi laporan. Di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pemanggilan saksi ahli seperti Roky Gerung berpotensi membuka perdebatan lebih luas antara penegakan hukum, kebebasan berekspresi, dan kepentingan menjaga stabilitas politik nasional. Apalagi Presiden Jokowi sebelumnya telah menyatakan tidak akan membuka ruang damai bagi tersangka lain. Lantas, apakah pemeriksaan Roky Gerung sebagai saksi ahli dapat meringankan tersangka dari tuntutan hukum atau malah justru membuka babak baru konflik yang makin meruncing? Tim TV One mengabarkan. Jadi jam 10 ini ya kabarnya Roky Gerung ya. Ini akan dipanggil sebagai ahli statusnya untuk meringankan tersangka Roy Suryo CS, Dr. Tifa ya. Dan juga ada Rismon di situ ya. Betul. Nah, coba pertanyaannya begini. Kalau saya mengutip pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Gimana, Vi? Ya, jadi Kombes Buher ini mengatakan kan sudah dilimpahkan ya berkas Roy Suryo CS ini ya ke kejaksaan. Pertanyaannya kok masih dipanggil lagi saksi ahli untuk Roy CS? Nah ini yang dia yang mau kita tanyakan. Tapi memang benar. Benarnya apa? Kabid Humas juga menegaskan ada pelaporan baru dari yang Damai. dilakukan oleh Damai Hari Lubis dan Egy Sujana terhadap Roy CS ini. Nah itu dia. Kita sudah hadirkan narasumber ini pagi hari ini komplit ya Via dari masing-masing pihak. Sudah ada paket lengkap. paket lengkap. Bang Refli Harun, kuasa hukum Roy CS. Selamat pagi Bang Refli. Assalamualaikum Bang Refli. Ya nanti saya klarifikasi ya. Roy, Rismon dan Tifa. RRT. Jadi nggak boleh diacak-acak dong berarti. Jangan bilang Roy CS karena kan ada yang Kurnia, ada yang Rizal Fadila. Ada kelas 1, ada kelas 1. Nah saya ini kelas 2. khusus yang RRT. Terima kasih. Ya, Roy, Rismon dan juga Dr. Tifa. Kita geser ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Bang Ade, selamat pagi. Selamat pagi. Semangat, Kang Ade. Semangat. Kemudian juga sudah ada Damai Lubis. Ini juga pelapor Roy Suryo dan juga Ahmad Kozinuddin. Selamat pagi, Pak Damai Hari Lubis. Assalamualaikum Bang Damai. Waalaikumsalam. Kurang tidur Bang Damai lagi. Karena masih berlanjut nih ya Bang ya. Saya penasaran, saya mau ke Bang Refli dulu. Bang, berbicara mengenai hari ini, jam 10, rencananya akan hadir di Polda Metro Jaya begitu ya. Kenapa akhirnya memilih, Dr. Tifa sendiri khususnya, memilih untuk Roky Gerung ini menjadi ahli yang nantinya diharapkan bisa meringankan dari pembelaan dari Dr. Tifa sendiri? Oke, jadi Roky dihadirkan sebagai ahli ya, bukan sebagai saksi. Jadi kalau kita bicara tentang keahlian Roky Gerung ya saya kira mumpuni ya. Dia biasa memberikan keterangan ahli di pengadilan-pengadilan terutama untuk para aktivis. Hampir semua aktivis yang bermasalah biasanya minta Roky Gerung sebagai ahli. Dan dia sendiri beberapa kali juga hampir didakwa kan atau hampir ditersangkakan dengan tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik. Kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya. Yang paling spektakuler kan ketika dia mengatakan bajingan tolol itu kan. Tetapi mudah-mudahan pengalaman dia dan ilmu pengetahuan dia dapat meringankan klien kita, terutama Dr. Tifa. Karena dia dalam konteks ini walaupun dipanggil untuk RRT oleh secara resmi ya. Dan barangkali juga diperbaiki suratnya, saya tidak tahu kemarin itu. Tetapi intinya dia akan memberikan lebih banyak keterangan untuk Dr. Tifa. Ya, karena dia kan bukan ahli digital forensik. Kalau Rismon sama Roy Suryo lebih banyak digital forensiknya, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Pemanggilan ahli Roky Gerung ini kan dilakukan oleh Polda Metro ya? Ya. Pertanyaan saya kemudian. Atas permintaan kita. Atas permintaan Anda? Ya. Berkasnya masih di Polda Metro atau sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Nah inilah yang anehnya, kita protes kan. Jadi berkas ini sudah dilimpahkan ya. Tetapi kemudian dilimpahkannya tanggal 13 Januari, 13 atau 14 Januari, bisa dicek belakangan ya. Tetapi lucunya adalah per tanggal 20 Januari, itu saksi dan ahli kita mulai dipanggil. Ada surat panggilan lah. Ya, padahal kita sudah ajukan itu November-Desember. Jadi ini agak aneh, makanya saya katakan, kalau istilah Dr. Tifa itu mangga mentah,
itu dikasihkan ke kejaksaan. Nah, kita sendiri kalau kita lihat gelar perkara khusus, itu memang tidak jelas. Saya berkali-kali mengatakan tempusnya tidak jelas, lokus tidak jelas, peristiwa pidananya tidak jelas. Kenapa? Karena yang diberikan kepada kita hanya peristiwa yang panjang. Dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 30 April ketika Pak Jokowi melaporkan salah satunya RRT. Karena itu kita melihat ini kelihatannya penyidik tidak siap, ya, tidak profesional atau bagaimana? Kan ada istilah mungkin ya, P19 artinya dikembalikan. Ya, tapi kalau kita baca KUHP yang baru, ya, jadi 7 hari setelah dilimpahkan, jaksa ya, itu melakukan penelitian. Kalau dia menganggap tidak cukup, ya, tidak memadai, dia balikan kepada penyidik. Nah, ini kan tanpa belum ada penelitian, kapan dibalikan tiba-tiba dia berinisiatif untuk memanggil ahli dan saksi gara-gara kita protes. Kan itu kan menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya equality before the law. Tidak ada yang namanya equal treatment dalam kasus ini. Kenapa? Karena kalau untuk ahli saja, mereka itu sudah memeriksa 22 ahli, konon katanya begitu. Waktu digelar perkara khusus 15 Desember 2025. Tetapi kita nol sama sekali ahli kita. Karena itu kita minta ya perlakuan yang sama dong. Karena bagaimanapun klien kita ini ditersangkakan dengan pasal yang ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Nah, ini gara-gara Pak Jokowi. Karena kalau Ade Darmawan itu hanya pasal 6 tahun ya, 160 untuk klaster 1 dan 28 ayat 2 khusus untuk klaster 2. Itu 6 tahun semua. Tapi jangan lupa di KUHP yang baru hanya 4 tahun. Jadi kalau seandainya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE 2008 itu tidak dikenakan kepada klien kami yang kami anggap ngawur, maka sesungguhnya ya tidak ada yang namanya ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu. Bang Refli, total berapa hari ini yang dihadirkan saksi dan juga ahli? Unfortunately cuma Rocky Gerung saja, karena memang bergantung pada jadwal-jadwal yang ada. Besok akan ada saksi dan ahli lagi, salah satunya Dr. Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat yang ahli artificial intelligence ya, gitu. Bang Refli, kan ada juga pelaporan dari Bang Damai ya? Iya. Untuk klien Anda juga, RRT juga ya? Enggak, dia yang saya baca di media, Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Hozinuddin, itu lawyer Roy CS. Nah itu CS-nya itu ya tadi Kurnia Tri Royani, Rizal Fadila dan Rustam Effendi, bukan Rismond dan Dr. Tifa. Kemudian saya dengar Egy Sujana selain Ahmad Hozinuddin juga Roy Suryo. Nah kalau soal ini, soal Roy Suryo, apakah nanti kita akan membela atau tidak, nanti akan kita lihat. Karena ini kan kasus yang lain. Karena Roy Suryo selain didampingi oleh kami, Bala RRT namanya, Barisan Pembela Roy Rismond Tifa, dia juga dibela oleh TAKA, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Nanti kita akan lihat siapa yang akan mendampingi dalam laporan tersebut. Bang Ade, bagaimana? Sudah siap? Karena yang dihadirkan ini Rocky Gerung. No Rocky, no party biasanya kita kenal. No Rocky, no party, no ijazah, adili saja. Gimana dari Ibu Anda berada? Siapapun ahli, ya itu monggo-monggo saja. Tidak ada masalah. Yang penting sepanjang keahliannya memang masuk ke dalam ranah itu. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau menanggapi Bang Refli. Ada tadi Bala ERT dan Taka. Ini kan sebenarnya di dalam etik organisasi advokat, biasanya itu nggak boleh. Kenapa? Kuasa di atas kuasa. Artinya ada 2 kuasa. Ya kalau menurut peraturan organisasi biasanya batal. Karena harus ada salah satu yang dicabut. Kalau untuk Roy ya. Kalau untuk Roy. Tapi kalau RRT sudah pasti Bang Refli itu sah menurut organisasi. Tetapi kalau karena dekat saya dia. Kalau nanti saya komentari balik ya. Iya. Artinya itu yang pertama ya, yang kedua ya. Terus kalau terkait damai nanti. Sesuai nama. Sesuai nama. Kalau dilaporkan saya pernah boleh kata-katanya pakai perasaan, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, terus kemudian kalau terkait bahwa ini bisa nggak sih diperiksa, menjadi masalah nggak sih? Saya rasa kalau ahli ya kembali kepada kewenangan penyidik. Jadi Anda mau merasalkan terkait hal itu? Saya rasa ada 2 pihak yang membela Roy. Enggak, ini saya memberikan pandangan sebagai organisasi bahwa kalau ada 2 surat kuasa itu nggak boleh. Sebenarnya etiknya di situ. Ya,
Terus kalau terkait bahwa polisi atau penyidik memanggil ahli terus sudah dinaikkan itu tidak masalah. Karena gini, biasanya juga menurut gimana caranya nggak masalah tuh Bang Ade? menurut pengalaman saya. Namanya kan pemeriksaan kan tentu ada yang dicatat. Ya. Lawang berkasnya udah nggak di rumahnya gitu. Pertanyaannya, apakah berkas yang dikirim itu ada surat undangan untuk ahlinya sehingga bisa diperiksa oleh kejaksaan? Kalau dia tidak termasuk dalam satu berkas pengajuannya, maka ini dianggap cukup dong. Loh, artinya belum lengkap dong yang diajukan ke kejaksaan. Enggak, ini dianggap cukup ketika tidak ada di bawah bahwa pada saat gelar perkara apa rekomendasinya. Apa sih rekomendasi dari biar tidak terlanjur saya. Jadi gini ya. Iya, apa rekomendasinya? Oke, jadi waktu gelar perkara khusus. Iya, rekomendasinya langsung dijawab kan Bang Ade, langsung dijawab. Oke, dua hal yang saya jawab. Ya. Pertama, yang namanya mandat atau kuasa hukum Roy Suryo itu berbasis individual sesungguhnya. Jadi, kalaupun ada bala RT, TAKA itu kan bukan organisasi. Bukan. Itu kan sebenarnya himpunan-himpunan beberapa orang dinamakan itu. Jadi, tapi basis kuasa hukumnya individual. Jadi kepada Refli Harun, kepada Husinuddin, kepada Jahmada Girsang dan lain sebagainya. Itu satu. Cuma untuk memudahkan ya kita berkelompok kan begitu, itu satu. Yang kedua, waktu gelar perkara khusus 15 Desember 2025, kita membawa 3 orang ahli, yaitu Profesor Tono Saksono, kemudian Ridho Rahmadi, dan kemudian Didit Wijayanto. Nah, justru penyidik menyarankan setelah gelar perkara khusus itu mohon ahli di BAP biar keterangannya itu resmi. Itu penyidik bilang kan? Iya, penyidik bilang. Tetapi begini Bang, gitu. Kita beracuan pada rekomendasi gelar perkara. Iya, itulah. Apa isinya? Itulah. Kan Bang Anda dihadirkan kan pasti kan? Enggak, Bang Refli kan tahu apa isinya. Rekomendasi ini kan dapat nanti. Iya. Rekomendasinya kan, tapi saya lihat di beberapa media perkara lanjut. Iya. Oh iya, Ya kan? tetapi pengertian perkara lanjut itu adalah Jadi berkas dikirim. Kita diberikan kesempatan untuk mengajukan ahli. Makanya kemudian setelah gelar perkara khusus tersebut, kita secara resmi berkirim surat agar ahli kita yang diperiksa atau dihadirkan di GPK. Sebentar dulu. SP3D-nya. Iya, di gelar perkara khusus agar diperiksa di BAP, di BAP. Secara begitu. resmi. Itu tulisan atau tertulis ada undangannya. Saya nggak tahu, tapi yang SP3D. No. Yang jelas ada undangan, bro. Ya kan? Iya. Ada undangan. Nah, undangan itu yang kemudian kita tindak lanjuti. Cuman masalahnya adalah ya kita ajukan surat itu Desember, baru diperiksa 20 Januari. Sementara tanggal 13 Januari itu sudah dilimpahkan. Nah, jadi itu nggak benar gitu. Apa itu? Jadi gini, ini SP3D contoh ya. Nih. Ini biasanya seperti apa seharusnya Bang kalau dari sisi Abang? Biasanya di dalam SP3D itu Biro Wasidik, ini karena Bareskrim ya, tapi sama Wasidik Polda Metro. Biasanya Biro Wasidik Bareskrim telah memberikan petunjuk dan arahan kepada penyidik agar. Nah, 1 sampai 4 poin. Nah, menurut Perkapolri dia tidak bisa keluar daripada SP3D ini. Nah, makanya saya mau nanya, ketika kita mendapatkan SP3D, ya kan, apa sih rekomendasinya? 4 poin kah, 2 poin kah? Tetapi yang saya dengar lisan itu perkara dilanjutkan. Berarti dia ketika pengajuan ya kan nggak tertulis. Ketika pengajuan ahli apakah masuk di dalam SP3D ini? Kalau tidak, maka berkas dianggap penyidik cukup dan dia melimpahkan. Bro, begini, kita bicara faktual ya. Faktualnya adalah setelah itu kita diminta untuk mengajukan ahli kita agar bisa di BAP, lalu kita bikin surat. Lalu setelah itu kita diundang tanggal 20 Januari. Ya salahnya di mana? Itu satu. Itu secara lisan berarti tidak ada ada tertulis. Kita ajukan secara tertulis, diundang secara tertulis. SP3D-nya, Bang. Yang Anda bilang SP3D. Sekarang pertanyaan saya adalah ketika kita diminta untuk mengajukan surat dan kemudian diundang secara tertulis, apakah itu tidak sah? Ya sah itu. Cuman masalahnya adalah penyidik tidak bekerja profesional. Dia tidak cepat-cepat memanggil ahli sehingga ketika berkas dilimpahkan, ahli tidak termasuk di dalamnya. Itulah yang kita katakan yang namanya tidak mendengarkan kedua belah pihak, tidak audit et altram partem. Tidak equity tadi itu ya. Iya, tidak ada yang namanya equal treatment. Tapi tetap saya tidak kita tahan dulu diskusi kita karena saya juga mau bertanya ke Bang Damai. Anda nggak sependapat nggak apa-apa. Anda protes tuh yang namanya penyidik itu. Oke, baik. Nggak protes. Bang Damai. Nanti saya akan bertanya ke Bang Damai ya, Bang.
Ini belum selesai, masih pelik. Anda bikin tambah pelik lagi, Laporan laporan baru. lagi nih gitu loh ibaratnya. Tapi sebelum Anda jawab, saya ingin ajak pemirsa juga dan narasumber di studio bergabung dengan rekan kita ya. Ya. Ada Syahda ya, Syahda, di Polda Metro Jaya. Silakan Syahda. selamat pagi. Bagaimana informasi terkini langsung dari sana? Baik, selamat pagi Arif, Fadil, Rati, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya untuk hari ini kami mendapatkan informasi bahwa Polda Metro Jaya pada hari ini akan memanggil pengamat politik Roky Gerung, di mana pada hari ini Roky Gerung akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Berdasarkan informasi yang kami himpun, memang untuk penyidik Polda Metro Jaya sendiri ini sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Roky Gerung dan memang terjadwal bahwasannya yang bersangkutan nantinya akan diperiksa atau dimintai keterangan terjadwal di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, dalam perkara ini memang Roky Gerung diajukan sebagai saksi ahli tentunya oleh pihak Roy Suryo, Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa. Sedangkan memang kami juga mengkonfirmasi bahwasanya dalam perkara ini tidak ada Roky Gerung dalam statusnya sebagai tersangka, tetapi ia dimintai keterangannya dalam kapasitas saksi ahli oleh pihak tersangka dalam rangka juga agar dapat meringankan hukuman bagi tersangka kubu dari Roy Suryo CS. Hingga saat ini catatan penting yang kami bisa bagikan kepada pemirsa, kami belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian apakah nanti Roky Gerung terkonfirmasi hadir dan kira-kira materi keahlian apa yang nantinya akan beliau sampaikan oleh pihak kepolisian. Sementara update-nya demikian dari Polda Metro Jaya. Baik, Syahda Yostiza, terima kasih laporan langsung Anda dari Polda Metro Jaya. Kita lanjutkan diskusi tapi usai jeda ya. Ya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Sebelumnya, status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah dicabut penyidik Polda Metro Jaya secara restoratif justice. Egy dan Damai meminta maaf kepada Presiden ke-7 Joko Widodo langsung di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Meski demikian, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 tersangka klaster 1 pada Kamis 22 Januari lalu. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurnia Triroyani, dan Rizal Fadilah. Ketiganya dijerat dengan tuduhan penghasutan untuk melakukan kekerasan kepada penguasa. Padahal banyak pihak dan pakar hukum menyebut perkara yang menjerat para tersangka harusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Namun 6 tersangka lainnya tetap pada pendiriannya, menolak penyelesaian dengan restoratif justice. Polda Metro Jaya juga telah memeriksa saksi meringankan dan ahli yang diajukan oleh tersangka dari klaster kedua. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap 7 saksi ahli, namun baru 3 ahli yang memenuhi panggilan penyidik, sementara 4 ahli lainnya akan dijadwalkan ulang sebelum akhir bulan Januari. 3 ahli yang hadir yaitu Profesor Tono Saksono sebagai ahli pengukuran geodesi, Profesor Zainal Mutakid sebagai ahli bedah saraf, serta Profesor Henry Subiakto sebagai ahli komunikasi yang juga terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ITE. Sementara itu, sejumlah ahli lain belum dapat memenuhi panggilan penyidik, sedangkan Roky Gerung dijadwalkan akan memberikan keterangan sebagai ahli pada hari ini, 27 Januari 2026. Selain itu, ahli pidana Didit Wijayanto dan Ridho Rahmadi sebagai ahli kecerdasan buatan juga akan memberikan keterangan. Tim TV One mengabarkan. Oke. Masih Bang, seru nih kayaknya nih. Udah on air, Bang. Jadi Off the rekam record jejaknya lagi Bang seru. Refli nanti kita tunda lagi. Nah, ini berdasarkan menyambung pertanyaan Rivi tadi ya. Bang Damai nih. Bang Damai, ini belum selesai tadi kita lihat 2 masih berseteru gitu ya. Iya. Tiba-tiba Anda yang tadinya sudah dapat RJ gitu kan, kemudian melaporkan balik nih Roy Suryo dan juga Egy Sujana, kemudian juga Ahmad Kozinudin, kuasa hukum dari Roy. Saya jawab ya. Tepatnya bukan lapor balik, seolah-olah kan mereka lapor saya. Saya melaporkan Ahmad Kozinudin. Saja. Tidak melaporkan Roy. Roy Suryo? Tidak. Nah, itu Egy itu. Yang melaporkan Roy adalah Bang Egy, 2 Bang Egy, orang. oke. Subjek hukum 2 orang. Ahmad Kozinudin dan Roy Suryo. Jadi dari sekutu Alasannya jadi saya nggak seteru tahu. nih ya Bang ya? Tapi mungkin untuk AK mungkin hampir mirip dengan saya. Untuk Roy saya nggak tahu.
Nah, saya nggak melapor Roy. Apa alasan Anda ngelaporin? Jadi dia, jadi gini. Boleh ya saya sebut pengacara Roy Suryo ya? Pengacaranya Roy tapi bukan Dr. Tifa. Bukan Dr. Tifa. Dan jadi capek, jelasinnya panjang. Nah, jadi gini, saya laporkan, ini yang fokus saja. Yang lainnya saya banyak, cuma saya nggak berumbar, ya kan? Dia menyatakan ini mereka bertiga dipanggil dikarenakan DHL dan Egy atau terbalik ya, Egy dan DHL berkunjung ke Solo. Terus? Nah itu kan namanya fitnah, ya kan? Jadi advokat juga nggak boleh fitnah. Mentang-mentang saya dalam rangka pembelaan, dalam rangka pembelaan mereka merampok, ya nggak boleh, ya kan gitu. Itu ilustrasi saya yang tegas. Ke Solo itu kan sebagai upaya Anda untuk mengklirkan status tersangka tersebut kan gitu kan? Iya, RJ ya. Ada sejarahnya lagi. Tadi udah saya sampaikan kan. Nah, selanjutnya dia menyatakan seperti itu. Nah, sekarang gini, Kuasa udah dicabut nggak bang? Apanya? Itu abang. Apanya? Dari Roy. Oh, saya belum pernah dicabut sampai saat ini. Itu kan saya nggak masalah. tiga jadinya. Saya dapat surat kuasa. Tiga jadinya. Malah dia ingatkan Rismon juga gitu. Di televisi loh. Diingatkan, saya lupa kan, Egy, Roy, gitu kan? Pak Rismon. Jadi dia nggak bantah itu. Sebenarnya yang kecil-kecil saya nggak mau lah, ya, nggak mau ngupas tentang kebohongan dia ya, saya nggak mau kupas. Kenapa harus ada pelaporan, Bang? Apa? Ini lapor ya. Dia menyatakan itu seolah-olah dia menghasut. 3 orang ini dipanggil karena saya ke Solo, ya. Nah, ada yang ngembangan lagi Kuhab Solo apa semua, Jin Iprit, itu saya nggak mau yang begitu. Saya yang tegas-tegas saja, ya kan? Itu yang mengguncang saya, ini publik bisa, ya kan? Dia jadi menghasut publik. Betul. Ini kalau kacamata bukan demi hukum, kacamata yang seperti Pak Repli bilang, saya yang penting saya menjelaskan pada publik. Sama saya itu nggak kena kalau bicara kode etik, ya. Nah, jadi saya sampaikan, saya cuma itu. Cuma nanti pengembangan ya tentunya saya untuk memperkuat, saya kasih lihat semua. Ya mungkin ada 30 video dia, ya kan, yang istilahnya itu melanggar etik kalau menurut saya. Kalau laporan saya melanggar hukum, karena dia bilang gitu, ini 3 orang dipanggil, iya dipitnah dong. Padahal urusan ke Solo kan tuh hak-hak Anda gitu, maksudnya begitu. Artinya walaupun hak atau tidak hak, menurut saya hak, ya. Kalau ada yang bilang tidak hak pun, kenapa mereka dipanggil ini? Gara-gara saya rasa penyidik kan punya jadwal. Ya. Apalagi sudah status tersangka. Emang siapa yang dibilang gara-gara Anda? Ahmad Koirudin. Ya kan, itulah yang saya laporkan. Jadi saya nggak mau yang lain-lain, tapi untuk menambah tentu saya untuk memperkuat, saya ada mungkin 30 videoan, cuma menyusul aja. Bukti ya kan? Maksudnya? Ya bukti bahwa dia ini jenis-jenis unsur-unsur menghasut. Saya juga ngerti hukum pidana. Ya. Clear berarti Anda hanya ke Ahmad Koirudin ya. Ayo nggak usah diperpanjang lagi. Bang. Artinya, iya kan? Artinya apa? Ya tapi kalau Bang Damai sendiri kan juga sudah ada RJ begitu. Apakah juga nantinya mungkin akan mengajak RRT gitu agar memang ya udah sama-sama aja. Oh saya nggak mau karena ada kuasa hukumnya. Gitu. Itu melanggar kode etik. Itu melanggar kode etik. Kode etik gitu. Ya kan? Jadi saya nggak mengharap publik DHL bagus loh, enggak. Etik nggak boleh. Karena udah 3. Sebagaimana tadi yang kita bahas tadi itu ya. Ya, walaupun saya juga belum pernah dicabut kuasa hukum saya oleh Roy. Ya kan? Dan dia nggak bantah. 3 kali pertemuan baru dia bantah soal bayar membayar. Saya nggak mau bahas. Dulu juga saya pernah dipitnah kan gitu kan. Waktu dia jadi menteri. Itu saya nggak mau jawab yang begitu. Saya ngecek-ngecek justru saya nggak mau. Sudah sejauh mana pelaporan Anda di Polda Metro terkait dengan Ahmad Koirudin ini, AK ini? Ya saya sudah melaporkan, saya sudah dapat. Sudah ada pemeriksaan juga? Saya sudah dapat bukti lapor. Kapan yang bersangkutan akan bukti kan? Nah ini. Mengenai RG, tadi disinggung. Ya Rocky Gerung. RG kan Rocky Gerung kan? Iya. Mungkin nggak itu untuk pelaporan Anda, Rocky Gerung? Jadi gini. Nanti Bang Refli jawab. Enggak, saya boleh dong. Kalau ditanya seperti itu saya jawab. Karena saya ada laporan. Saya rasa nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Nah, sekarang permasalahannya, apakah saya juga boleh nanti Pak Repli menjelaskan, apakah seorang ahli yang didatangkan itu harus pakai kuasa hukum? Atau nggak perlu? Kalau tidak kan dia bisa aja karena permohonan ini. Kan penyidik berhak manggil. Ya kan? Untuk dia diminta kesaksian. Jadi jangan prejudis, jangan ini apa namanya.
tabayun dulu lah, sabar. Atau bertanya langsung. Ya kan? Jangan-jangan dipanggil atas permohonannya. Boleh. Nah, makanya saya pertanyaan, apakah harus atau adakah Rocky Gerung memakai pengacara untuk menghadap pemeriksaan ini? Pemeriksaan ini? Nah, itu Pak Refli yang bisa jawab. Iya, memang kita ajukan Rocky Gerung. Jadi ahli yang dipanggil itu semua kita yang mengajukan. Jadi setelah tanggal 20 Januari itu kan diperiksa 3 ahli itu atas permintaan kita. Kemudian kita ajukan juga Rocky Gerung, kita ajukan juga nanti beberapa nama Komjen Ugroseno kita ajukan. Nah, perkara kemudian gelombang terakhir itu disepakati atau tidak oleh penyidik itu soal lain ya. Tetapi mereka-mereka yang dipanggil ini kita ajukan semua. Nah, tetapi kalau soal apalagi kuasa hukum Bang, ada 3 bahkan. Begini, saya katakan ya, ini adalah basisnya individual. Jadi yang namanya Bala RRT, Taka dan lain sebagainya itu bukan organisasi. Beda sama Pradi Bersatu. Kalau Pradi Bersatu itu organisasi. Tapi secara etika harus dicabut kan dua lainnya. Masing-masing advokat ini kan memiliki organisasi. Ya, tapi bukan organisasi. Bukan organisasi. Memiliki organisasi induk. KTA-nya dari mana? Loh. Kan di dalam peraturan organisasi itu tidak boleh kuasa di atas kuasa, harus ada pencabutan. Nggak. Jadi itu kalau seandainya misalnya gini ya. Nggak bisa dong. Enggak, Kan kalau itu sebuah organisasi standingnya. Kalau misalnya gini, saya minta Pradi Bersatu membela saya, tapi tiba-tiba saya organisasi lain Jina, itu baru. Kalau ini itu salah total. Itu salah total menurut. Nggak bisa Bang. Kok nggak bisanya gimana? Nggak bisa karena kita terikat dari organisasi. Saya juga punya KTA. KTA saya ketika peraturan organisasi tidak mengizinkan, maka saya harus patuh dong. Saya bilang itu, tadi tuh Anda bilang nggak bisa. Saya bilang bahwa kalau saya sudah minta Pradi Bersatu lalu minta organisasi, nah itu nggak bisa. Itu sama-sama organisasi. Tapi yang bisa kalau ini individual basis yang namanya Bala RRT. Edukasi ya. Bentar dulu. Juga dia yang namanya Bala RRT, yang namanya bukan organisasi. Anda bisa nggak dipanggil sebagai Bala RT, sebagai Taka, itu kan cuma sebutan di depan saja. Itu bukan organisasi, tidak ada ART-nya. Anda ngerti nggak soal organisasi? Tapi secara individu berarti dikasih terang. Iya. Jadi sesuai organisasi saya dan juga logika hukum, nggak bisa lah. Karena soal kuasa itu adalah individual. Organisasi Anda apa? KAI. Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Jamaliah Lubis. Kalau kode etik saya dan logika hukum juga nggak bisa. Karena soal kuasa itu tentu nggak perlu organisasi. Pertanyaan pribadi. Tapi biasanya saya bilang, Bang. Ini cuma perkumpulan organisasi untuk memudahkan. Nah, makanya organisasi dia, induk dia boleh ikut campur. Karena apa? Itu anggota saya. Dan soal kuasa memang individu, nggak bisa. Kalau misalkan organisasi dikasih kuasa sama Pradi Bersatu atau KAI, nggak bisa, nggak sah. Apalagi artinya tidak terbukti tuh kuasa di atas kuasa sebagaimana Bang Ade. Itu terbukti. Itu terbukti. Terbukti. Loh, Anda kok standar ganda sih Bang? Gimana caranya? Saya bilang gini, ini individu. Oke, ini bukan organisasi ya. Bukan organisasi ya. Kita pegang nih. Individu ya. Ya, anggap aja nih. Sebagai Damai Hari Lubis ya, Bang. Saya nggak mau nyebut CAK nih. Siapa di dalam itu? Wah, kawan saya aja, Ajamkan. Ya, Ajamkan ada di Bala apa tadi? RRT. Nggak ada di Bala RRT. Taka. Saya namanya juga lupa tuh. Saya perlu ingat-ingat itu. Taka ya. Kan Ajamnya kan? Ya. Bukan Takanya kan? Anda juga ditunjuk sebagai individu. Padahal dia ada di sini. Nggak ada. Itu ya salah dia. Oke, sekarang si AK aja lah. Nanti gara-gara itu lagi. Ya, lagi Anda udah jelas AK ya, AK. Iya. AK ya. Taka. Bala RT. Bukan organisasi. Ketika kalau kuasa masuk itu bukan bala, ya kan? Individu. Iya. Ya kan? Kalau nah, individu ini tidak ada di situ. Nanti kan mikir rumit juga sebetulnya. Baik. Ini sebenarnya poinnya adalah kembali lagi ke Roy Suryo ya, harus mencabut kuasanya. Enggak, gini. Kuasa itu diberikan pada individual. Oke? Individu pada Refli Harun, pada Husainuddin dan lain sebagainya. Cuma the way kita mengorganisasi itu beda-beda. Tetapi itu individual basis, dan dalam individual basis itu tidak ada yang overlapping. Di Taka, di Bala RT, kecuali ada overlapping. Itu biarkan aja lah. Nanti kan sampai pengadilan apakah jadi ketika dia contoh ya.
Artinya hakim kan bisa memverifikasi lagi ya. Hakim bisa memverifikasi saya aja lagi. di pengunjung sidang boleh. Saya punya berhak kok. Ya, Nah, Ada di Tuhan selama saya ini pengunjung kita sidang. nggak ada masalah dengan penyidik. Gak ada masalah Bang Refli? Orang di luar penyidik kok mempermasalahkan. Ya udah. Baik, kita nantikan nanti jam Makanya saya bilang nanti. Ya kan? Bapak-bapak, waktu kita sudah Nah habis. ya, Ini nanti konsekuen. ini menarik Penyidik ya. aja tidak keberatan gitu ya. Tidak menarik, Anda bertiga pengacara semua. Karena gini Bang, setiap individu Singkat deh. yang lawyer, dianggap lawyer, itu kan harus ada 2 persyaratannya. Oke, dipercepat. Pertama, Dia punya KTA, Kedua? dan tunduk pada peraturan organisasi. Oke. Terus yang kedua adalah BAS, berita acara sumpah. Oke. Nah, kalau dia tidak tunduk dengan peraturan organisasi, Tidak katanya sah bisa dong, dicabut. ya. Nah, peraturan organisasi mengatakan bahwa tidak boleh kuasa di atas kuasa. Ya itu peraturan organisasi dia. Ini kan tidak kuasa dari Oh, individual base. kita lihat organisasi Pradi. Jadi buktinya yang organisasinya ya, si saya Atta ini kan? saya ikadin Kan ya. gitu. Oke. Itu tidak Jadi boleh di IKI so juga far nggak so boleh. good, nggak ada masalah. Gitu. Karena kalau kita Ya, wes. lihat Oke, baik iya. KK maupun Bala RT itu setuju beda-beda dengan organisasi. Damai Hari Lubis. Iya. Pagi ini. Individual basis. Kita tunggu nanti di persidangan ya. Iya. Oke. Saya sering ngusir orang. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Bang Refli terima kasih Bang Refli. iya. Bang Ade, terima Sehat kasih selalu. Bang Damai. Semoga lancar nanti Makin jago agenda hari ya, ini. makin jago ya.